Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Hubungan Kebisingan dengan Tekanan Darah pada Pekerja Industri Mebel di Kelurahan Antang tahun 2023. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak insya Allah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adapun outline dalam seminar proposal kali ini, bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada metode penelitian. Bab pertama pendahuluan ada latar belakang di mana menurut International Labour Organization atau ILO tahun 2012 menyatakan bahwa kebisingan merujuk pada suara yang berasal dari peralatan produksi atau alat kerja yang dapat mengganggu pendengaran pada tingkat tertentu. Dan terdapat juga beberapa data, baik itu internasional maupun nasional, mengenai gangguan pendengaran akibat kebisingan di tempat kerja. Data yang pertama, menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2012, menunjukkan bahwa sekitar 360 juta orang dengan jumlah sekitar 5,3% dari populasi global. Data yang kedua, data WHO tahun 2012 juga menunjukkan bahwa sekitar 156 juta orang atau 27% dari populasi wilayah Asia Tenggara mengalami gangguan pendengaran dan 49 juta orang dewasa di bawah usia 65 tahun atau sekitar 93% mengalami gangguan pendengaran. Pemerintah Australia pada Januari 2012 menunjukkan sebanyak 37% kasus disebabkan kebisingan yang berlebihan. Di Inggris pada tahun 2013, laporan Komisi Gangguan Pendengaran juga menunjukkan bahwa sekitar 18.000 orang menderita kerusakan pendengaran. Dan data nasional berdasarkan hasil penelitian kesehatan dasar Republik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingginya prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia sebesar 2,6% masyarakat mengalami masalah pendengaran akibat paparan kebisingan. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada industri mebel di Kelurahan Antang. Kemudian ada tujuan umum dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada industri mebel di Kelurahan Antang. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui intensitas kebisingan pada industri mebel di Kelurahan Antang. Kedua, untuk mengetahui gangguan kesehatan hipertensi pada pekerja industri mebel di Kelurahan Antang. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja industri mebel di Kelurahan Antang. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yang pertama mengenai kebisingan. Definisi operasional kebisingan adalah suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan bagi seseorang dalam melakukan aktivitas. Adapun kriteria objektifnya yaitu suara atau bunyi yang didengar oleh pekerja dengan tingkat kebisingan lebih dari 85 desibel dan terpapar lebih dari 8 jam kerja. Definisi operasional kedua yaitu tekanan darah, di mana tekanan darah dalam penelitian ini adalah tekanan darah yang ditimbulkan oleh aliran darah pada dinding arteri saat jantung memompa darah. Adapun kriteria objektifnya yaitu tekanan darah pekerja dikatakan normal bila tekanan darah sistoliknya ini menunjukkan di bawah 100 mm air raksa dan diastolik di bawah 80 mm air raksa. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis nol, yaitu apakah ada hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja industri mebel di Kelurahan Antang pada tahun 2023. Dan hipotesis alternatifnya, yaitu apakah tidak ada hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja industri mebel di Kelurahan Antang pada tahun 2023. Kajian pustaka dalam penelitian ini ada 5 jurnal terkait
penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, tetapi saya akan memaparkan salah satunya saja, yaitu jurnal dengan judul Hubungan Pajanan Kebisingan dengan Tekanan Darah dan Denyut Nadi pada Pekerja Industri Kemasan Semen yang ditulis oleh Siswati Retno Adriani pada tahun 2017. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis hubungan antara paparan bising dengan tekanan darah dan denyut nadi pada pekerja industri kemasan semen. Adapun subjek penelitiannya itu pekerja pada industri kemasan semen di Tuban, Indonesia. Dan instrumen penelitiannya itu observasi, kuesioner, sound level meter, dan tensi meter digital. Dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu tingkat bising di seluruh area unit produksi melebihi nilai ambang batas lebih 85 desibel. Sebagian besar pekerja berumur 42 tahun telah bekerja selama 15 tahun. Sebanyak 77,3% pekerja menggunakan alat pelindung telinga berupa air plug saat bekerja. Tekanan darah sistolik maupun diastoliknya sebelum terpapar bising adalah normal. Akan tetapi setelah terpapar bising menunjukkan gejala prehipertensi. Rata denyut nadi pekerja sebelum dan sesudah terpapar bising masing-masing 76,64 kali per menit dan 86,91 kali per menit. Kemudian pada bab 2 yaitu pada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Bagian pertama tinjauan umum. Tinjauan umum mengenai kebisingan yaitu menurut Cronwell tahun 2012 bahwa kebisingan ini berasal dari kata bising yang dapat diartikan sebagai suara yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau bahkan berbahaya bagi aktivitas sehari-hari. Ada juga kebisingan menurut Luxon dan kawan-kawan pada tahun 2012. Kebisingan dapat dijelaskan sebagai suara atau bunyi yang tidak diinginkan dan bisa merusak kesehatan serta kenyamanan lingkungan. Istilah ini diukur dalam satuan desibel atau biasa disingkat dengan dB dan merujuk pada suara yang dianggap mengganggu atau menjengkelkan. Tinjauan umum yang kedua mengenai tekanan darah. Menurut Moniaga tahun 2012 dalam Mahardika 2019, tekanan darah adalah gaya yang diperlukan untuk mendorong darah dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tekanan darah ini terdiri dari dua angka, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, yang mencerminkan bahwa tekanan saat jantung berkontraksi dan saat jantung beristirahat di antara dekatnya. Kemudian ada kerangka teori. Pada kerangka teori ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama, ada faktor lingkungan, yaitu intensitas kebisingan dan gaya hidup. Yang kedua, ada faktor pekerjaan, yaitu lama paparan, penggunaan APD. Dan ketiga, faktor individu, meliputi usia, stres, IMT, atau indeks massa tubuh, pola makan, aktivitas fisik, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan kebiasaan merokok. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi tekanan darah sistolik dan diastolik seseorang. Kemudian ada kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu faktor yang akan diteliti yaitu faktor lingkungan. Ada terkhusus pada variabel intensitas kebisingannya yang mempunyai pengaruh atau yang ada hubungannya terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik seseorang. Kemudian pada bab 3 metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian, di mana penelitian ini dengan menggunakan analitik dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitiannya menggunakan cross-sectional dan lokasi dan waktu penelitian dilakukan di industri mebel Kelurahan Antang, dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang terpapar kebisingan di industri mebel Kelurahan Antang berjumlah 35 orang pekerja berdasarkan hasil observasi lapangan. Kemudian sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh atau total populasi, maka seluruh populasi atau semua pekerja di industri mebel Kelurahan Antang. Kemudian
ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer dalam penelitian ini adalah data hasil pengukuran tekanan darah pada pekerja dan data hasil pengukuran paparan kebisingan pada pekerja. Yang kedua ada data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini adalah data intensitas kebisingan dan profil industri. Dan kelima ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama pengukuran paparan kebisingan menggunakan alat sound level meter. Yang kedua pengukuran tekanan darah menggunakan tensi meter digital. Yang ketiga alat tulis menggunakan pulpen, kertas, pensil, dan laptop. Yang keempat lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kemudian teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing, di mana setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan proses editing untuk memeriksa kelengkapan data, memeriksa jawaban dari responden apakah sudah sesuai dengan maksud yang diajukan. Kedua ada coding, di mana setelah semua data selesai diedit, maka selanjutnya dilakukan proses coding dengan memberi tanda pada kuesionernya. Yang ketiga ada scoring. Scoring yang memberi kode atau angka tertentu terhadap keterangan yang ada dalam kuesioner dari masing-masing variabel penelitian. Dan keempat ada entry. Entry ini memasukkan data yang telah dilakukan coding ke dalam program SPSS. Kelima ada tabulating, di mana tabulating ini pengelompokan data ke dalam tabel yang dibuat sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dan yang keenam ada analyting, yaitu suatu proses analisis data yang telah dimasukkan dalam tabel dengan perhitungan persentase dibandingkan dengan teori-teori yang ada dalam penelitian. Berikutnya ada analisis data. Analisis data pada penelitian ini yang pertama analisis univariat, di mana variabel-variabel yang diteliti yaitu karakteristik responden, paparan kebisingan, dan tekanan darah. Sedangkan pada analisis bivariatnya, variabel yang diuji menggunakan korelasi person. Person adalah paparan kebisingan dan tekanan darah. Mungkin cukup sekian seminar proposal dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.